Sama-sama bilang sama saya, aku pasti diberkati Tuhan. Anak cucuku pasti diberkati Tuhan. Bilang kanan kirimu, kamu juga pasti diberkati Tuhan. Tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Yuk langsung saja saudara yang bawa Alkitab. Kita mau angkat Alkitab kita. Alkitab juga boleh, Alkitab juga boleh. Yang nggak bawa Alkitab angkat tangan juga boleh. Sama-sama dengan iman percaya. Sama-sama kita katakan dalam nama Tuhan Yesus. Aku percaya Alkitab ini adalah firman Tuhan. Setiap kata kalimatnya sanggup memberkati aku. Dan hari ini aku pasti diubahkan. Aku pasti dipulihkan. Dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama kita katakan amin. Kita akan lihat Kolose 2 ayat 7 sampai ayatnya yang ke-8 akan dibacakan oleh Kenneth Saira. Kolose 2 ayat 7 sampai 8. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Hati-hatilah supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filosofatnya yang kosong dan palsu, menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia, tetapi tidak menurut Kristus. Demikian firman Tuhan. Oke, bukan mic. Kayaknya lebih bagus punya Ken. Terima kasih. Iya, ini lebih mantap. Ini tega banget disampaikan. Oke, saudara. Cek. Nah, haleluya, terpuji nama Tuhan. Nah, saudara, kita baca tadi Kolose 2 ayat yang ke-7 sampai ke-8. Saudara mungkin bilang sama saya, Pak Pendeta. Tapi masalahnya Pak Pendeta, ayatnya Pak Pendeta, ini Pak Pendeta sudah kita baca 2 minggu yang lalu, 3 minggu yang lalu. Yes, betul. Kenapa? Karena memang ini adalah bagian yang ketiga dari bicara tentang seri khotbah saya, yaitu berakar, bertumbuh, dan berbuah. Sama-sama bilang sama saya berakar. Sama-sama bilang sama saya bertumbuh. Sama-sama bilang sama saya berbuah. Amin. Nah, saudara, dalam kehidupan setiap kita, saya mau bilang saudara, Tuhan mau. Ini boleh naik sedikit lagi saudara ya. Sampai tolong, halo. Haleluya. Naik lagi dikit. Haleluya. Iya. Cek. Haleluya. Oke, nah saudara, sekali lagi, dalam kehidupan setiap kita, Tuhan mau kita berakar, bertumbuh, dan berbuah. Katakan amin. Amen. Kenapa? Karena seperti yang saya bahas 2 minggu lalu, saudara, Tuhan mau kita berakar karena hidup dalam Tuhan bukan berarti hidup tanpa masalah, bukan berarti nggak ada badai, bukan berarti nggak ada gelombang. Tapi saya mau bilang, saudara, sekalipun ada badai, sekalipun ada gelombang, selama kita berakar dalam Tuhan, kita akan tetap teguh berdiri. Katakan amin. Nah, selanjutnya bicara tentang bertumbuh, kita perlu bertumbuh. Kenapa? Karena saya mau bilang, saudara, Alkitab dengan tegas berkata, dunia makin hari makin jahat. Dunia semakin dekat dengan yang namanya akhir zaman, maka dunia makin hari makin jahat. Iblis pun bekerja makin hari makin ekstra. Kalau kita nggak ngalamin pertumbuhan di dalam Tuhan, hari ini mungkin kita menang, tapi kedepannya kita bisa kalah. Makanya anak Tuhan harus bertumbuh. Katakan amin. Dan yang terakhir dan ketiga bicara tentang berbuah. Tuhan mau kita berbuah supaya melalui kehidupan setiap kita banyak jiwa dimenangkan, nama Tuhan dipermuliakan. Tepuk tangan yang paling meriah sekali lagi buat Tuhan. Haleluya, terpuji nama Tuhan. Makanya masih dalam tema khotbah besar saya adalah bicara tentang berakar, bertumbuh, dan berbuah. Bagian yang ketiga sekaligus bagian yang terakhir, saudara. Nah, kita sudah bahas di mana untuk berakar, bertumbuh, dan berbuah. Yang pertama kita harus ditanam. Sama-sama bilang sama saya, ditanam. Amin. Yang kedua adalah menerima air atau diairi. Sama-sama bilang sama saya, disirami. Amin. Dan hari ini saudara kita akan bahas bicara tentang menerima sinar, disinari atau menerima sinar matahari saudara. Dan akan sama-sama kita akan bahas hari ini saudara. Dan disinari di sini saudara bicara tentang proses. Sama-sama bilang sama saya, proses. Amin. Untuk mencapai hasil akhir yaitu berbuah, kita harus siap untuk diproses oleh Tuhan. Tuhan mengizinkan proses. Kenapa? Karena proses itu baik. Sama-sama bilang sama saya, proses itu baik. Proses itu Amin. baik. Nah, dan hari ini kita akan sama-sama melihat apa tujuan Tuhan mengizinkan proses terjadi dalam kehidupan setiap kita. Saya percaya dari Tuhan gak pernah salah, pasti memberkati setiap kita. Boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah dulu buat Tuhan. Haleluya, terpuji nama Tuhan. So, apa tujuan Tuhan mengizinkan proses dalam kehidupan setiap kita? Yang pertama saya mencatat adalah bicara tentang to prepare atau untuk mempersiapkan. Sama-sama bilang sama saya, untuk mempersiapkan. Amin. Coba kita buka Yakobus 1 ayatnya yang ke-12. Haleluya, terpuji nama Tuhan. Tolong tajamnya turunin dikit, high-nya turunin dikit, low-nya naikin sedikit lagi. Yakobus 1 ayatnya yang ke-12. Haleluya, terpuji nama Tuhan. Yuk, yang sudah di sana boleh bilang haleluya. Sama-sama kita baca. 3, ya. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan apa? Menerima mahkota Yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang
mengasihi dia. Sekali lagi bagian awal dikatakan apa? Berbahagialah orang yang apa? Bertahan dalam, pencobaan. sama-sama bilang sama saya pencobaan. Pencobaan. Sama-sama bilang sama saya proses. Proses. Amin. Sebab apabila ia sudah tahan uji, kata tahan uji saudara, bahasa aslinya bicara tentang dokimos, bicara tentang yang namanya layak. Sama-sama bilang sama saya layak. Layak. Jadi Tuhan izinkan pencobaan, Tuhan izinkan proses untuk apa? Untuk membuat saudara dan saya layak, untuk mempersiapkan saudara dan saya untuk apa? Untuk menerima yang terbaik dari Tuhan. Katakan amin. Kenapa? Karena saya mau bilang saudara, proses itu penting untuk mempersiapkan kita. Karena sesuatu yang baik sekalipun, kalau saudara dan saya nggak siap dalam menerimanya, maka bisa berbahaya bagi setiap kita. Bicara tentang berkat sekalipun, kalau saudara dan saya nggak siap, maka akhirnya apa? Berkat yang baik bisa berbahaya buat kita. Makanya kalau saudara ingat bangsa Israel, ketika Tuhan keluarkan dari Mesir untuk menerima berkat Tuhan, menerima tanah Kanaan, gambaran janji Tuhan, Tuhan izinkan dulu yang namanya proses 40 tahun di padang gurun. Sebenarnya kalau naik mobil saudara hari-hari ini saudara pakai Google Maps kurang lebih 8 jam sampai 9 jam saudara. Kemudian kalau jalan kaki beberapa referensi mencatat saudara kurang lebih yaitu kira-kira 1 minggu. Kalau sampai ya santai-santainya 1 bulan. Itu kalau misalnya setiap jalan berapa langkah duduk dulu di kafe sambil minum kopi dan berkata senja. Sebab kau terlalu. Nah itu, makanya jadi lama. Tapi kalau jalan terus normalnya setiap hari 1 hari 8 jam saudara, ya kira-kira saudara 1 minggu saudara sudah sampai di sana. Tapi Tuhan izinkan proses 40 tahun di padang gurun untuk apa? Untuk mempersiapkan mereka untuk terima berkat Tuhan. Kenapa? Karena saya mau bilang saudara, proses itu penting. Sama-sama bilang sama saya, proses itu penting. Proses itu penting. Amin. Tuhan izinkan untuk mempersiapkan. Makanya kalau saudara ingat kisah Yusuf pun sama. Yusuf, Tuhan kasih mimpi kepada Yusuf bahwa apa? Dia akan menjadi pemimpin yang besar. Pertanyaan saya, bisa nggak Tuhan langsung besoknya realisasikan itu? Bisa. Mantap, belum pernah kulihat iman sebesar itu dari orang Sarbini. Saya mau bilang saudara, sangat-sangat bisa. Tuhan sangat bisa realisasikan hari ini Tuhan kasih mimpi, besok langsung jadi seorang Perdana Menteri di Mesir. Tapi saya mau bilang saudara, ternyata tidak. Tuhan izinkan Yusuf dijual jadi budak. Akhirnya apa saudara? Dia kerja di rumah Potifar. Kemudian akhirnya apa saudara? Dia difitnah masuk penjara ke negara Tante Poti saudara. Kemudian akhirnya apa? Dalam penjara dia ketemu juru minum dan juru roti raja dan lain sebagainya. Baru sampai kepada apa yang sudah Tuhan persiapkan. Dan semuanya ini mempersiapkan seorang Yusuf untuk siap ada di sana. Karena kalau saudara perhatikan kisahnya, Yusuf waktu di rumah dia anak kesayangan dari ayahnya. Bahkan saya mau bilang saudara, sangat mungkin Yusuf adalah seorang anak yang sangat dimanja sama ayahnya. Dan saya mau bilang saudara, kalau Tuhan tidak persiapkan Yusuf melalui proses ini, bisa-bisa ketika dia ada di sini, dia akhirnya apa saudara? Tidak mampu menghandle semuanya. Makanya Tuhan kasih hikmat saya begini saudara. Ketika Yusuf ada di rumah Potifar, jadi tuan rumah Potifar, dia dipersiapkan Tuhan untuk mampu memanage apa yang semuanya berhubungan dengan ada di rumah Potifar saudara. Supaya nantinya ketika dia ada di sini, dia mampu memanage keseluruhan Mesir saudara. Nah, makanya dalam kehidupan setiap kita, saya mau ajak apalagi buat anak muda modern ke saudara. Dalam kehidupan setiap kita, jadilah pribadi yang setia pada proses. Sama-sama bilang sama saya, setia pada proses. Sama-sama bilang sama saya, proses itu baik. Amin. Jangan terbiasa mau yang serba instan. Saya ngerti dalam kehidupan setiap kita, apalagi anak muda kita yang hidup di zaman ini. Saya ini anak-anak yang saya ini Gen Z ya. Saya Gen Z. Saya lahir barengan sama Justin Bieber, saudara. Nah, mamanya Justin Bieber. Nah, jadi saya mau bilang saudara ya, kadang-kadang ada banyak orang hari-hari saudara maunya yang serba instan saudara, nggak mau yang namanya proses. Apa-apa mau serba cepat, apa-apa mau serba instan. Saya mau bilang saudara, yang instan itu nggak baik. Proses justru mempersiapkan setiap kita untuk layak menerima apa yang baik yang Tuhan sediakan. Katakan amin. Jadi saya mau bilang saudara, kalau hari ini dalam bisnis saudara, Tuhan sementara izinkan proses, setialah pada proses.
Mungkin saudara bilang sama saya, Pak Pendeta, iya Pak Pendeta, saya dalam bisnis saya Pak Pendeta, Tuhan izinkan saya dalam omset yang kecil terus Pak Pendeta, kecil terus Pak Pendeta. Saya juga bingung Pak Pendeta, padahal udah satu toko saya udah urapi Pak Pendeta. Dari ujung kaki, ujung kepala saya urapi, bahkan kalau ada customer datang saya urapi juga Pak Pendeta. Pokoknya siapa yang masuk ke toko saya, masuk kering, keluar berminyak-minyak Pak Pendeta. Oh haleluya. Tapi kenapa omsetnya masih kecil? Saya mau bilang itu Tuhan izinkan proses itu untuk supaya kita dipersiapkan mampu memanage mulai dari yang kecil. Supaya nanti ketika berkat besar datang, omset besar datang, kita jadi mampu. Katakan amin. Tepuk tangan buat apa itu? Karena saya mau bilang ya, kalau tiba-tiba berkatnya tiba-tiba omsetnya langsung besar, kita bisa kaget loh saudara. Kita nggak siap, bisa bahaya buat kita saudara. Makanya contohnya selanjutnya dalam pekerjaan juga sama. Kadang-kadang Tuhan bisa izinkan saudara dan saya ada di dalam level yang rendah dulu. Karena Tuhan mau mempersiapkan kita step by step saudara. Nggak langsung ada di posisi yang tinggi supaya kita siap ketika kita ada di posisi yang tinggi saudara. Saya perjalanan pelayanan saya saudara itu step by step saudara. Ada proses. Nggak langsung tiba-tiba datang daftar pelayanan. Oke jadi pendeta. Nggak ada. Saya berawal dari Asher, step by step, hadapin jemaat, one by one. Iya kan? Kalau jadi Asher kan kita menghadapi jemaat 1 lawan 1. Kalau jadi WL, jadi pendeta kan sekaligus lawan banyak gitu saudara. Kalau saya langsung ada di depan, gemeteran, stroke ringan saya saudara. Makanya dari awal step by step, sampai akhirnya jadi WL. Jadi WL pun gak langsung di jemaat yang banyak. Di jemaat yang paling 1-2 orang. Yang kalau kita nyanyi kau saudaraku dan udah habis. Cuma 1 jemaat aja. Iya. Sampai akhirnya jadi pendeta. Jadi pendeta pun gak langsung khotbah di depan banyak orang. Kadang-kadang jemaat cuma 1 rasa konseling. Jadi sepanjang khotbah tatap-tatapan aja. Tatap atau hujan. Aduh saya mau bilang saudara. Semuanya itu proses, tapi proses-proses itulah yang mempersiapkan saya, saudara. Makanya sekali lagi saya mau bilang, saudara, kalau lagi diproses, sadarilah bahwa proses itu baik. Proses itu yang mempersiapkan setiap kita, katakan amin. Karena ada satu quote dia bilang begini, saudara. Kalau kita tidak lewatin proses, kalau kita keluar dari proses, Idowu Koyenika dia bilang begini, saudara. Kalau kita keluar dari proses, kita sementara keluar dari hasilnya, saudara. Jadi jangan harap kita bisa terima hasil yang baik yang kita inginkan. Kalau kita nggak mau lewatin prosesnya, saudara. Ada banyak orang cuma pengen hasil, nggak mau prosesnya. Bahasa Ibraninya bocengli. Saya mau masuk lebih dalam nih, apalagi dalam hubungan. Banyak anak muda zaman sekarang maunya cepat-cepat ke pelaminan. Pacaran sebentar, pelaminan. Saya mau bilang ya, cinta tidak seindah itu, adik. Betul. Jadi kalau kau lagi dalam proses pacaran, ya udahlah, nikmatin dulu lah. Pengenalan, Tuhan kan punya proses masing-masing dalam setiap hubungan orang, amin. Ada yang Tuhan izinkan 1-2 tahun baru menikah. Ada yang kadang-kadang ya baru 7 bulan, 8 bulan sudah menikah. Ada yang sampai belasan tahun udah kayak KPR, saudara. Tapi gak apa-apa. Semua itu proses. Karena sekali lagi proses itu baik. Termasuk bicara tentang berkat. Berkat itu baik. Berkat contohnya salah satu bagian dari berkat adalah secara finansial. Berkat itu baik. Tapi kalau saudara dan saya tiba-tiba terima berkat, dalam ketidaksiapan kita bisa berdampak tidak baik dalam hidup kita. Ada suami-suami ketika dia terima berkat gak siap, bisa lupa istri, saudara. Shalom bapak-bapak. Pak, siapkan dirimu untuk terima berkat Tuhan. Karena kalau gak siap, Pak, ketika terima berkat tiba-tiba berkatnya gede. Oh Tuhan, lihat istri. Kamu siapa? Kamu siapa? Ya. Langsung lupa istri. Karena tiba-tiba udah jadi Sultan Sudirman. Lihat istrinya. Kamu tidak layak lagi bersama Amira. Oh Tuhan Yesus. Oh Tuhan. Oh Tuhan, saya mau bilang saudara. Ada istri-istri kalau terima berkat nggak siap. Belum Pak, belum. Sabar. Ada kepahitan rasanya.
Tapi betul saudara. Ada istri-istri ketika terima berkat tapi belum siap. Bisa ngerasa aku tidak butuh lagi pria itu. Aku wanita yang mandiri. Selamat tinggal Brahma Kumbara. Ini yang ketawa-ketawa nih pasti ada niat jahat dalam hatinya ini. Saya mau bilang saudara, hati-hati saudara. Saya baca, orang-orang yang tiba-tiba dapat berkat besar, contohnya di Amerika yang menang lotre, saudara tahu lotre? Itu rata-rata semuanya akhirnya apa? Karena nggak siap, hidupnya hancur, saudara. Menang lotre, di BBC News bilang apa? Menang lotre, triliunan rupiah. Oh Tuhan, itu kalau beliin kerupuk garing satu ruangan ini, saudara. Tapi apa? Berujung ke kebangkrutan. Selanjutnya, ini beberapa saja saya siapkan untuk saudara. Menang lotre 19 miliar. Hidup gadis 17 tahun ini apa? Hancur. Justru hancur karena apa? Kebanyakan uang. Ada sesuatu yang aneh dari kalimat di atas. Biasanya saya dengar hancur gara-gara kebanyakan utang, pay letter, pinjol. Tiba-tiba ini kebanyakan uang. Tapi saya mau bilang saudara, kenapa? Karena nggak siap, saudara. Selanjutnya, kutuk menang lotre, hidup rusak, usaha apa? Sekali Kayak mendadak. mendadak. Makanya sekali lagi saya mau bilang saudara, sesuatu yang baik sekalipun kalau tidak dalam kesiapan bisa berbahaya. Jadi kalau Tuhan lagi izinkan kau ngalamin proses, Alkitab bilang bagian awal tadi dari ayat yang kita baca saudara, dikatakan apa? Berbahagialah. Karena proses itu baik, mempersiapkan saudara dan saya untuk terima yang terbaik dari Tuhan. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Bilang sama kanan kiri, mau proses itu baik. Proses itu mempersiapkan setiap kita. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Yang kedua, apa tujuan Tuhan mengizinkan proses? Yang kedua saya mencatat adalah untuk menaikkan level. Sama-sama bilang sama saya to level up. Sama-sama bilang sama saya menaikkan level. Naikkan level. Amin. Masih ada yang sama. Yakobus 1 ayat 12. Sama-sama kita baca. 3. Iya. Berbahagialah Ialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Sebab apabila apa? Ia sudah tahan uji. Ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan yang Allah mengasihi kepada dia. orang Sekali lagi. Berbahagialah orang yang bertahan dalam. Sama-sama bilang sama saya pencobaan. Sama-sama bilang sama saya proses. Tahan uji. Artinya apa? Ini bicara tentang level. Kenapa? Karena melalui proses yang tadinya tidak tahan uji menjadi pribadi yang tahan uji. Jadi sekali lagi saya mencatat di sini saudara, proses Tuhan izinkan terjadi untuk menaikkan level saudara dan saya. Makanya kalau saudara ingat bangsa Israel keluar dari Mesir, Tuhan nggak langsung bawa di tanah Kanaan. Tetapi di dalam padang gurun Tuhan izinkan dulu memproses mereka untuk menaikkan level mereka dari mentalitas budak kepada mentalitas anak raja. Katakan amin. Dari orang-orang yang punya mindset budak menjadi orang-orang yang punya mindset anak kerajaan sorga. Dan makanya dalam kehidupan setiap kita, Tuhan seringkali sekali lagi mengizinkan proses untuk menaikkan level bagi setiap kita. Karena tidak akan ada progres tanpa adanya proses. Katakan amin. Gak akan ada orang jadi ngalamin progres kenaikan dalam kehidupannya kalau nggak ngelewatin yang namanya proses. Karena proses itulah justru yang menaikkan saudara dan saya. Proses itulah yang menghasilkan progres dalam kehidupan setiap kita. Jadi kalau mau ngalamin progres, harus siap menghadapi yang namanya proses. Dan kalau lagi diproses, jangan protes. Mantap. Karena banyak orang kalau lagi diproses sama Tuhan. Ini quotes yang simple tapi memberkati. Tony Lynch dia bilang begini. No process, no progress. Nggak akan ada progres tanpa adanya yang namanya proses, saudara. Percaya atau tidak, saya dulu sama sekali nggak bisa nyanyi, saudara. Kalau saudara sering lihat sekarang sampai di GBK Tuhan percayakan. Boleh jadi WL, percayalah semuanya itu by proses. Karena waktu saya lahir, saya mulai belajar gitar, saya nyanyi. Bahkan mami saya berkata, anakmu lagi. Anakku, suaramu jelek. Bayangin, seorang ibu yang melahirkan saya bilang suara saya jelek. Tapi memang mami saya itu apa adanya kalau ngomong saudara.
Tapi mami saya nggak berhenti sampai di situ, dia bilang begini. Tapi mami percaya, kalau kamu bisa ngomong, kamu pasti bisa nyanyi. Habis dia banting, diangkat lagi saudara. Tapi akhirnya apa? Belajar, latihan saudara. Latihan, tiba-tiba dipercayakan jadi singer, bayangin. Jadi singer nggak bisa nyanyi, jadi singer. Waktu itu dicabang, gara-gara singer yang harusnya singer, nggak datang, sakit. Jadi koordinator bilang, Marcel kamu naik, siap. Waduh, langsung naik. Puji Tuhan, saya lip sync. Iya mau bagaimana? Suara jelek, nggak tahu lagunya lagi. Tapi namanya pelayanan totalitas. Jadi walaupun lip sync tetap meyakinkan. Pertanyaan saya ya. Dari tadi singer-singer yang saudara lihat, ada yang lip sync, saudara tahu atau enggak? Nggak akan ada yang tahu. Apalagi saya meyakinkan. Gak ketahuan. Dan saya mau bilang, itu berhasil sampai di level Sarbini, saudara. Saya bingung mau bangga atau tidak dalam hal itu, saudara. Saya ingat banget, ini posisi saya nggak akan pernah lupa ini. Saya selalu biasa karena tinggi taruh di paling pojok sebelah sini. Karena tinggi. Dan tetap keahlian lip sync saya pertahankan, saudara. Jadi kalau nyanyi, jemaat penyembah saya. Tapi saya tersiksa kalau lihat ke ruangan soundman. Karena soundman suka begini-begini. Dia pikir mic-nya yang rusak. Padahal suara saya yang rusak. Oh Tuhan, kasihan. Ya, tapi proses. Sampai akhirnya apa saudara? Terus dipercayakan terus naik level, latihan. Gara-gara tersiksa di situ nggak bisa nyanyi, lihat soundman pantau terus. Akhirnya proses itu melatih saya untuk ayo harus bisa. Di rumah saya ayo mayang. Masih ingat. Haleluya. Bayangin saudara. Oh haleluya. Habis sekali lagi saya mau bilang saudara, proses itulah yang membuat akhirnya apa boleh naik level sampai hari jadi bisa nyanyi sampai hari ini. Maka sekali lagi saya mau bilang saudara, kalau lagi diproses, siapkan dirimu, maulah untuk diproses supaya kita ngalamin progres dalam hidup kita. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Bilang sama kanan kirimu, proses itu baik. Di dalam proses ada progres. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Yang terakhir, mesti boleh siap-siap boleh maju ke depan. Apa tujuan Tuhan dibalik mengizinkan proses terjadi dalam kehidupan setiap kita? Yang ketiga saya mencatat adalah untuk mengarahkan. Sama-sama bilang sama saya untuk mengarahkan. Masih dalam ayat yang sama, Yakobus 1, tapi kita mundur ayat 2 sampai 4. Yuk sama-sama kita lihat ayat 2 sampai ayatnya yang keempat. Imam mesti boleh siap-siap. 3, ya. Saudara-saudaraku, anggaplah apa? Sebagai suatu kebahagiaan. Apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai, sama-sama bilang sama saya pencobaan. Sama-sama bilang sama saya proses. Ayat 3, sebab kamu tahu bahwa Ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu apa? memperoleh Buah yang matang supaya kamu menjadi sempurna. sempurna. Sama-sama bilang sama saya menjadi sempurna. Dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Tuhan izinkan proses agar kita jadi sempurna. Kata sempurna bahasa aslinya adalah teleios. Bicara tentang mencapai tujuan. Sama-sama bilang sama saya mencapai tujuan. Amin. Jadi Tuhan bicara tentang melalui prosesnya. Tuhan mau mengarahkan saudara dan saya supaya kita mencapai tujuan Tuhan dalam kehidupan setiap kita. Karena kadang-kadang dalam kehidupan setiap kita sudah keluar dari sasaran, kita nggak sadar. Tuhan siapkan kehidupan kekal dalam kehidupan setiap kita, tapi ternyata kita nggak sadar kita sudah keluar dari sasaran. Dan akhirnya apa? Singkat cerita, kita sudah menuju pada tempat yang salah. Makanya dosa, sebenarnya kata dosa itu bahasa aslinya kan hamartia. Hamartia itu meleset dari sasaran.
Jadi makanya ketika kita sudah meleset dari sasaran yang harusnya pada kehidupan kekal, sudah menuju pada kebinasaan kekal, Tuhan pakai proses untuk kembali mengarahkan setiap kita. Untuk kembali pada jalan, pada tujuan yang Tuhan sudah sediakan. Makanya sederhananya begini saudara. Kadang Tuhan memproses setiap kita supaya kita bertobat, katakan amin. Amin. Makanya kalau saudara ingat Daud ya, Daud tuh ngalamin proses yang luar biasa besar berkaitan dengan keluarganya, saudara. Kenapa? Karena Daud lakukan dosa. Daud dosa, akhirnya konsekuensinya Tuhan proses sampai pada anaknya harus terima konsekuensinya. Tapi dalam proses itu Daud responi dengan apa? Pertobatan. Inilah yang seharusnya kita lakukan. Makanya akhirnya Tuhan bilang pada ayat selanjutnya, pada bagian selanjutnya, ini adalah pribadi yang menyenangkan hati Tuhan. Kalau saudara ingat kisah wanita yang kedapatan berzina, itu Tuhan kasih hikmat tadi pagi dalam hati saya, itu bagian dari proses Tuhan dalam kehidupannya. Jadi wanita ini, dia bukan baru kali itu saja dia berzina, tapi sudah lakukan terus menerus, dan mereka tahu itu, dan mereka memang mau berusaha menjebak Tuhan Yesus, tapi Tuhan izinkan itu untuk memproses wanita ini. Dia diperhadapkan pada kondisi hidup dan mati, saudara. Iya kan? Hukum Yahudi pada masa itu mengatur orang yang kedapatan berzina harus dilempar sampai selesai. Dan akhirnya apa? Dia diperhadapkan pada proses yang berat. Tetapi Tuhan izinkan itu karena apa? Coba kita lihat Alkitab kita, saudara. Yohanes 8 ayat 11 bilang begini. Jawabnya, tidak ada Tuhan. Lalu apa? Kata Yesus, aku pun tidak menghukum engkau. Perhatikan kalimat terakhir. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Jadi ternyata tujuan Tuhan melalui proses yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan wanita ini adalah untuk mengarahkan dia, untuk menuntun dia pada pertobatan. Jadi kalau Tuhan lagi proses saudara dan saya, evaluasi diri kita. Apa jangan-jangan ada yang salah dalam hidupku? Supaya kita tahu kita harus beresponi dengan apa. Kalau kita tahu kita salah, kalau kita tahu kita lakukan dosa, langsung respon dengan pertobatan. Jangan tunda-tunda. Kadang-kadang ada banyak anak Tuhan hari-hari saudara, kalau belum sampai pada kondisi wanita ini, saudara kadang-kadang gak mau bertobat. Kalau belum ketahuan, dosa jalan terus. Kalau belum ketahuan, curi jalan terus. Kalau belum ketahuan, korupsi jalan terus. Kalau belum ketahuan, selingkuh jalan terus. Begitu terus. Nanti Tuhan proses baru. Makanya sekali lagi, kalau lagi diproses sama Tuhan, ayo. Jangan tunda-tunda. Bertobat. Amin. Amin. Mumpung masih di dunia. Karena kalau udah di akhiratnya, Alkitab bilang di alam roh tidak ada Pertobatan. Kalau udah di neraka kita nggak bisa bilang Tuhan, ampun, nggak bisa. Karena udah di alam roh, udah nggak ada pertobatan. Selama masih di dunia, kalau Tuhan lagi proses, langsung cepat bertobat. Jangan dosa jalan terus sampai malaikat aja bilang terlalu. Karena kalau udah di alam roh, mau kita teriak bagaimanapun, Tuhan, malaikat akan berkata, terlambat. Iya. Kita kalau di neraka nggak bisa santai dan nyanyi panas. Nggak bisa. Kalau kita bilang neraka tuh jeritan dan kertak gigi. Yang ada mumpung masih di ruangan ber-AC, masih duduk empuk nih, nafas masih lancar, cepat bertobat. Terima kasih buat 13 orang yang sudah ada kerinduan untuk bertobat. Ayat terakhir, ini saya berusaha untuk menyajikan selembut mungkin, karena ini menakutkan bagi banyak orang Kristen. Tapi sebelum saya tutup ini, saya harus bagikan buat saudara. Matius 7 ayat 22 sampai 23.
Banyak orang Kristen takut baca ayat ini. 3 ya. Pada Pada hari terakhir banyak hari terakhir akan berseru. banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah Kami bernubuat demi namamu, dan mengusir setan dari namamu dan mengadakan mukjizat demi tahan sampai di situ. Pertanyaan saya, bisa orang Kristen nggak ini? Hah? bisa. Bisa. Bisa orang yang ke gereja. Kenapa? Ayatnya aja, mau sama wajah saya. Bisa orang Kristen nggak ini? Bisa. Bisa orang yang sering ke gereja nggak ini? Bisa. Bisa pelayanan gereja nggak ini? Bisa. Bisa pemain musik nggak ini? Bisa. Bisa singer nggak ini? Bisa. Bisa WL nggak ini? Bisa. Cukup sampai di situ. Bisa pendeta. Iya, bisa pendeta. Puas. Tapi bisa. Ayat selanjutnya terakhir. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Menyala daripadaku kamu sekalian pembuat. kejahatan. Jadi ternyata dia ke gereja, dia pelayanan, tapi dosa jalan terus, dia nggak mau bertobat. Akan ada saat di mana Tuhan bilang tidak mengenal. Kalau masih ada kesempatan, ayo bertobat. Jangan nanti udah di neraka. Baru Tuhan ampun, Tuhan aku tidak bisa. Tuhan ampun. Dari surga Tuhan berkata, sorry ya. Sorry ya. Ya nggak apa-apa dong. Sudah selesai.